Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku, Rizka. Jadi kali ini aku bakalan video tentang perjalanan promil aku. Em, aku akan bahas dan informasiin sama teman-teman apa yang aku alamin dan mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya khususnya para wanita. Oke, jadi teman-teman, aku tuh mau sharing tentang apa yang aku alami sekarang. Jadi aku sudah menikah, alhamdulillah. Aku menikah di tahun 2019 dan sampai sekarang alhamdulillah aku masih berjuang berikhtiar terus untuk menjalani promil bersama suami. Nah, di sini aku bakalan sharing apa sih problem aku, kenapa akhirnya aku sampai detik ini belum dikaruniai keturunan, terlepas ini memang udah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi aku bakalan sharing aku itu mungkin dari sekian banyak wanita yang mengalami permasalahan di infertilitas ataupun kesuburan. Nah, aku itu mengalami yang namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Dan ini aku udah kayak ngerasa udah dari lama, dari aku sebelum menikah, karena aku ngerasa ada sesuatu yang nggak normal yang aku alamin eee, dari wanita ataupun teman-teman wanita wanita aku pada umumnya gitu kan. Tapi sebelum aku menikah aku ngerasa ya udahlah, terus aku juga udah pernah konsul ke dokter dan dokter bilang, "Oh, ini nggak ada masalah." Aku udah USG dan itu USG gitu kan. Dan dokter bilang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kista ataupun yang lainnya, ini bagus, normal, rahimnya bagus. Ya udah, itu kamu akan kembali lagi ke sini kita cek ketika kamu sudah menikah. Ya udah, jadi selama berapa ya? Aku menikah di umur 26 tahun. Ya udah, jadi aku fine-fine aja gitu kan. Itu aku jalanin aja dengan menstruasi yang tidak teratur. Buat teman-teman yang bingung PCOS ini apa sih gitu kan, kalian bisa searching di Google ataupun bisa bertanya langsung kepada ahlinya, dokter, karena aku cuma bisa sekedar sharing aja. Jadi aku itu udah ciri-ciri pertama aku udah ngerasa aku nggak normal untuk seperti teman-teman wanita yang lain. Pertama, aku tuh menstruasi pernah SMP itu aku sampai yang 1,5 bulan itu aku nggak berhenti berhenti, kayak pendarahan aja. Aku udah minum obat, tapi obat itu eh, ketika obat itu banyak banget, jadi aku nggak sanggup buat makan banyak-banyak. Ketika aku berhenti, ya udah, eh, apa menstruasinya itu keluar lagi gitu. Pas saat minum obat berhenti, ketika aku 2 hari itu aku cuma bertahan 2 hari karena satu hari aku makan 13 obat. Dan itu aku cuma sanggup 2 hari. Berarti 26 obat dong yang udah aku makan. Dan itu aku nggak sanggup. Ketika aku nggak sanggup, menstruasi masih keluar. Pokoknya dalam 1,5 bulan, dan itu siklus kedua mens aku dari pertama kali aku kena menstruasi. Lalu akhirnya aku ke dokter, aku diresepin yang namanya pil KB yang harus aku makan selama 30 hari. Yang aku tahu tuh pil KB itu buat kalau orang naik haji tuh berhentiin haid gitu, biar ketika nanti lagi ibadah ya haidnya tuh nggak keluar. Itu sih yang aku tahu saat itu, dan aku bilang, aduh kayak gitu kan. Tapi ini mungkin memang untuk berhentiin apa sih pendarahan atau menstruasi yang terlalu berlebihan ini gitu. Dan itu aku alami waktu aku SMP, aku lupa itu sekitar kelas 2 SMP deh. Dan sejak itu aku selang berapa bulan aku menstruasi. Tapi hingga aku sampai menikah, sebelum menikah maksudnya, aku tetap mengalami menstruasi yang tidak teratur. Jadi aku menstruasi itu nggak 1 bulan sekali, ataupun ya paling nggak orang lama tuh 2 bulan. Aku tuh bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, kacau pokoknya. Pernah sampai 6 bulan sekali, itu pernah banget. Jadi aku pernah satu momen, aku dalam 1 tahun itu cuma 1 kali menstruasi, dan eh dalam 1 tahun ya. Dan aku tuh paling jarang kalau kita puasa Ramadan itu aku menstruasi. Jadi aku rata-rata sering full. Tapi ada momennya juga aku nggak kena juga sih di bulan Ramadan ya.
Terus apa ya, pokoknya aku terakhir itu sebelum menikah aku USG. Nah, ternyata saat aku USG dibilang nggak masalah, yang tadi aku bilang nggak ada masalah segala macam. Nanti dokter akan memeriksa aku menggunakan USG transvaginal, tapi syaratnya kamu sudah menikah dulu. Oke, aku akhirnya menikah. Alhamdulillah sudah dipertemukan jodohnya oleh Allah. Saat aku menikah, alhamdulillah itu aku lagi kondisi menstruasi. Jadi aku mikirnya, oh aku berarti setelah ini akan masuk fase subur. Mana tahu rezeki dong ya, ya Allah. Terus dan ternyata 3 bulan setelah aku menikah itu aku belum qadarullah belum dikasih kesempatan. Dan aku karena udah tahu dari dulunya dari kecilnya aku tuh kayak ada something gitu yang salah. 3 bulan pertama menikah itu aku langsung ke dokter kandungan. Nah, jadi buat teman-teman, ini aku ingetin banget buat teman-teman wanita dan laki-laki ataupun pasangan muda lainnya, jangan tabu, jangan malu untuk memeriksakan kondisi kalian. Walaupun kalian itu sekalipun baik-baik aja, periksain aja. Kadang masalah itu apa kita nggak tahu ada bisa jadi alhamdulillah kalau keduanya normal ya alhamdulillah ya kita nggak tinggal menunggu tiket dari Allah gitu, tiket dari Tuhan. Nah tapi ketika salah satu ada yang bermasalah ataupun kadang ada yang berdua-duanya bermasalah, itu kita bisa tahu penanganannya secara langsung. Nah jadi aku ke dokter, aku udah sampai 3 kali ganti dokter dan vonisnya tetap sama, aku PCOS. Itu aku bener-bener down, aku bener-bener apa ya, karena ini nih ya catatannya, ketika kalian ke dokter, ketika kalian konsultasi, kalian juga sebagai pasien jangan cuma nerima oh oke, tapi sampai rumah kalian akan bengong, maksudnya apa sih, maksud dokter ini apa sih, ya udah gitu aja. Jangan, kalian harus jadi pasien yang pintar menurut aku, karena kalian ketika dokter infoin kalian sesuatu, kalian harus berusaha cari informasi tersebut dari mana aja, bisa dari Google, tanya 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 dokter lain, bukan dokter lain ya, maksudnya tanya tanya informasi ke tempat lain gitu, biar kalian ngerti oh maksud dokter tuh gini gitu. Kadang aku jujur aku tuh nggak langsung ngerti sebenarnya apa yang kadang dijelasin dokter. Kadang kan dokter akan pakai bahasa kedokteran ya, dan kita juga sebagai pasien catatannya harus aktif kayak gitu. Aktif tuh bukan berarti yang harus nanya-nanya terus bertubi-tubi ya, tapi kita nanya yang benar-benar penting dan kita pengen tahu gitu. Jadi biar kita tahu kondisi diri kita itu sebenarnya kenapa, jangan sampai kita bingung sama diri kita sendiri. Nah jadi aku ke dokter pertama itu dokternya nggak bilang secara langsung aku tuh kena PCOS, tapi dia memberitahu ciri-cirinya dan aku langsung searching. Ternyata ciri-cirinya itu sama kayak penyebab apa yang kena PCOS. Pertama, sel telurnya banyak tapi kecil-kecil. Terus itu apa ya? Menstruasi tidak teratur, banyak ya. Kalian bisa searching di Google gitu. Kayak banyak suruh searching ya aku, karena aku yang itu ya aku lakuin ya untuk mencari tahu informasi tentang apa yang aku alamin. Aku dikasih obat itu, aku lupa obatnya macam-macam pokoknya, tapi itu aku cuma 2 kali atau 3 kali konsultasi. Aku tanya sama kakakku yang kebetulan dokter, tapi dia bukan dokter kandungan, dia dokter anak. Terus beliau menyarankan aku coba ke dokter yang lebih senior kayak gitu kan ya, dokter kamu yang dulu deh sebelum, yang pernah waktu SMP itu yang kasih aku pil KB. Oh ya udah, aku balik lagi ke dokter yang waktu itu aku SMP pernah ke sana tuh dikasih pil KB. Ya udah, aku balik ke sana, ketemu dokternya langsung to the point. Kamu kena PCOS. Di situ oke. Okay. Dan yang aku jalanin ke depannya, aku harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Apa itu masih tabu, terus aku searching segala macem, Google, YouTube, lihat pengalaman teman-teman PCOS factor lainnya. Dan kalian juga bisa uh, follow Instagram PCOS Factor menuju 2 garis. Banyak sih Instagram
yang sesama pejuang dua garis kayak kita, dan mungkin pengalamannya atau bukan, sorry, masalahnya tuh beda-beda tuh banyak banget, nggak cuma PCOS ya. Oke, jadi pada akhirnya aku sama dokter yang kedua, dokternya lebih tua, aku hampir jalanin 1 tahun, dan tapi aku memang kayak apa ya, eh, agak sedikit bukan nggak teratur ya, aku kayak ada kadang dokternya harusnya nyuruh kayak gini, terus aku kayak ada melewati yang harusnya, oh, kamu datang ya 2 minggu lagi, kadang aku harus datangnya 3 minggu, karena pertama mungkin kerjaan, kedua aku juga mikirin biaya biaya kita sekali konsultasi itu nggak gampang, nggak murah, itu mahal banget, dan belum beserta obatnya, jadi aku harus prepare dari materi juga untuk setiap konsultasi. Oh, udah 1 tahun, dan hampir sebelum 1 tahun itu aku ternyata uh, ke, dilihat kayaknya ini ada polip. Jadi polip itu kayak tumor jinak yang tumbuh di dalam sekitar rahim aku, dan itu bisa mengganggu yang namanya penempelan embrio pada di rahim ya, kalau nggak salah ya, tapi bisa dicari tahu lagi. Dan akhirnya aku melaksanakan yang namanya sedot polip kayak gitu, ya anggap aja itu kuret, jadi dibersihin di dalam rahim dengan biaya yang lumayan fantastis menurut aku ya. Menurut aku itu mahal. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan waktu itu, kamu mau dibius atau enggak. Jadi ketika aku dibius itu harganya 6 juta, tapi kalau kamu nggak dibius harganya 4 juta, bedanya 2 juta, dan aku memilih tidak dibius dan cuma pakai obat penahan rasa sakit aja, dan ternyata itu sakit parah, kayaknya tuh nyawa udah mau di ujung tanduk. Aku tinggal ketika operasi itu dimulai, aku cuma untung suami bisa tetap nemenin aku tanpa dibius. Aku pas ketika disedot kayak gitu, aku udah pegangan cengkem cengkem apa tangan suamiku tuh kuat-kuat, dan aku kayak ngerasa nggak sanggup. Itu sebentar, mungkin ada 5 menit ya, 5 menitan kali, tapi itu sakit banget, dan itu udah dibersihin. Tapi selang dari sana aku menstruasi, aku sempat liburan juga. Nah, setelah dari situ aku lumayan banyak kerjaan aku, dan uh, aku 5 bulan tidak uh, tidak mens, dan aku mau balik ke dokter itu lagi kayak lagi apa ya, lagi kayak capek gitu. Udah hampir jalan berapa ya, berarti aku udah nikah itu hampir jalan 1,5 tahun, jadi kayak capek gitu kan, momen-momen capek lagi kayak aduh, pokoknya aku diet dulu aja deh kayak gitu, ibaratnya aku diet dulu aja, aku perbaiki pola diri aku dulu, karena PCOS itu ada pola pola hidup sehat yang harus dijalanin teman-teman. Jadi pertama, kita tuh harus makan yang sehat, no junk food, banyak yang no junk food, harus banyak sayur buah kayak gitu, sedangkan aku sayur buah tuh jarang, bukan nggak mau ya, tapi jarang. Terus pokoknya apa ya, tinggi protein lah gitu, tinggi protein, karbohidrat yang glikemik rendah. Terus apalagi ya, uh, nanti di next video deh aku jabarin tentang PCOS itu sebenarnya harus ngapain aja, dan harus olahraga. Jadi full itu aku nggak menstruasi ya, aku nggak menstruasi 5 bulan itu, aku sampai apa sih, apa ya, aku sampai kayak atau aku diet gitu turun dari 63, iya kalau nggak salah dari 63, aku turun jadi 56, sampai di 56, sampai aku pernah pingsan di kantor, dan itu karena aku porsir diet aku turun. Kurus memang, tapi apa ya, mungkin ada beberapa yang salah yang aku jalanin kayak gitu, jadi sekarang itu malah naik-naik lagi gitu, tapi badan aku kayak jauh lebih sehat aja, karena apa ya, mungkin kemarin ada something yang salah, tapi aku jadi bisa memulai olahraga, karena aku tuh paling males namanya olahraga, nggak bisa sih olahraga. Nah, olahraga apa yang aku jalanin nanti aku jelasin lagi di next vlog ya. Pokoknya eh pokoknya itu yang aku rasain ya teman-teman, sebagai PCOS fighter. Aku mengalami menstruasi yang tidak teratur,
dan teman-teman bisa coba lihat kalian mengalami hal yang sama apa enggak. Banyak banget di luar sana teman-teman terdekat aku malah nggak sadar dengan apa yang mereka alamin. Jadi aku mudah-mudahan dengan ada kita saling sharing di video ini bukan suatu hal yang tabu. Teman-teman gak sendirian, banyak banget teman-teman di luar sana yang mengalami hal yang sama. Ketika kalian belum diberikan momongan, jangan down yang sedown-downnya, jangan sampai yang kayak nangis atau kayak mana. Buat teman-teman juga kita saling bisa menyemangati yang belum dikasih tiket sama Allah. Mudah-mudahan disegerakan. Gimana sih aku bisa setegar sekarang untuk bicara sama teman-teman, speak up dengan apa sih sesuatu hal yang bisa dibilang buruk menurut orang lain, tapi ini membuat aku kuat dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang pastinya ada nanti ke depannya, yaitu kok kenapa belum punya anak, kok kenapa nunda, kenapa kamu nggak ini ya, kamu tuh kurang kerja keras deh, atau kayak gitu, kamu terlalu sibuk lah, atau apa, kamu segala macam. Semuanya kita cuma bisa jawab ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa memaksa hak prerogatif Allah. Jadi ketika ada orang bertanya seperti itu, ya kita jawab mohon doanya aja, kita masih terus berjuang, mohon disegerakan aja, karena kita nggak bisa memaksakan untuk hal yang satu ini, karena mempunyai keturunan itu apa ya, bukan seperti kita membeli sesuatu. Ketika kita mau aku mau itu, ya aku tinggal berusaha sekuatnya biar aku menggapai itu gitu, bisa aku beli itu kan, nggak seperti itu. Ya teman-teman, nanti di next vlog mungkin aku bakalan cerita tentang pola hidup sehat yang harus dijalani seorang PCOS, dan ini vlog pertama yang cuman kayak aku sharing-sharing, aku juga bingung nih mau jelasin apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog aku. Mudah-mudahan teman-teman juga yang sesama PCOS kita bisa berjuang bersama-sama ya teman-teman. Komen dong buat teman-teman yang juga yang sepengalaman, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita segera bukan menuju lagi ya, mendapatkan 2 garis. Oke, see you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.